Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat pada Rasulullah agar berkah ya. Oke sobat GP dimanapun berada, channel saya ini saya ganti nama pribadi Giri Pamungkas, karena Pamungkas ini senjata terakhir. Giri Pamungkas Official. Langsung saja saya mendapatkan pertanyaan WA dari teman saya, karena dulu saya kan mantan sarkup. Ditanya, apa ilmu sejati menurut sampean? Nah, ini saya bahas ilmu sejati. Berarti kalau membahas kata sejati kan ilmu yang asli, ilmu yang sebenar-benarnya atau dikenal hakikatnya. Jadi begini, untuk menuju ke ilmu sejati itu menurut saya prosesnya sangat panjang sekali. Kita tidak hanya butuh kawaru saja, bisa ngomong gini ABC, bisa medar ilmu-ilmu yang katanya tingkat tinggi, marifat dan lain-lain. Kalau cuma begitu, waduh, Google bisa lur ya, Google bisa, dan kitab-kitab itu bisa tinggal baca. Tapi kan akhirnya ilmu, bukan ilmu sejati namanya, belum ke ilmu sejati. Kalau menurut saya, untuk menuju ilmu sejati kita harus melihatnya pada pedoman yang turun dari langit, dari Gusti Kang Maha Agung. Kalau kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah mengutus Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengenalkan kita kepada zat yang sejati. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, zat yang sejati bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak tatanan atau tingkatan-tingkatan tertentu untuk menuju ke sana. Untuk kita ke sana butuh yang namanya riyadhah, butuh yang namanya toreko, laku prihatin. Lalu bagaimana caranya? Kita merujuk dari Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan beliau, yang dilakukan beliau, itu yang kita tiru semaksimal kita mampu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal itu memberikan 2 pusaka, pusaka sakti mandraguna yang diberikan kepada umatnya. Tapi berat, kata beliau, tidak sembarang orang mampu memegang pusaka 2 ini, kecuali memang Allah sudah menghendakinya dan mendapatkan hidayah Allah. Ibarat seluruh dunia ya, 1 juta banding 10, itu yang 10 itulah yang bisa mendapatkan barokah atau keanugerahan, bisa memegang 2 pusaka sakti yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah 2 pusaka sakti itu? Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada sahabat-sahabatnya sebelum meninggal, aku wariskan 2 pusaka sakti, siapa yang bisa memegangnya dia akan selamat dunia akhirat.
Ya Rasulullah, pusaka apakah itu? Yang pertama kitabullah, kitab Allah yang dari langit, yang zamannya Rasulullah ya, Al-Quran. Yang kedua ahlu baitnya Rasulullah, keluarganya. Ini hadisnya insya Allah mutawatir, ini lebih sahih. Ini yang aslinya seperti itu, kitab Allah Al-Quran dan duriyah beliau ahlu baiti. Makanya ada di kitab Diba itu. Jadi dalam kitab Diba tadi itu ada kurang lebihnya itu ya, bahwasanya ahlu bait Rasulullah itu pengaman bumi atau pakunya bumi. Itu tidak mudah. Jadi ahlu bait ini kan nasab yang tidak akan terputus. Semua nasab terputus kecuali nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, sampai akhirat kelak. Ahlu bait ini ada dua, yaitu secara nasab darah dan secara ruh. Mana yang afdol? Yang afdol ruh, tapi yang lebih afdol dua-duanya, nasab darah dan juga nasab ruh. Siapakah duanya itu? Kalau sekarang ya para habaib. Nah, kalau ulama kiai itu nasab ruh, keilmuan. Jadi kita dituntut untuk mencintai siapa yang dimaksud ini? Ya ulama dan terutama habaib. Loh, gimana kalau habibnya tadi tidak punya ilmu? Tetap kita hormati, wajib, tapi tidak wajib kita ikuti torekohnya, dan kita ikuti hanya habaib yang berada di jalan datuk beliau, membawa ilmu Kanjeng Nabi dan mengamalkannya, dan berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang suka sholawatan, suka ziarah kubur, suka haul, suka membacakan manaqib orang-orang soleh, wali-waliullah. Itulah yang kita ikuti. Jadi ulama-ulama seperti itu kita pegang, yang istiqomah kita pegang erat, kita ikuti. Karena melalui beliau, melalui Kanjeng Nabi Muhammad, kepada para sahabat, tabi'in, sampai ulama habaib. Jika kita ikut beliau, maka kita akan sampai ke ilmu sejati, insya Allah. Kalau benar-benar ikut ya, Diba. Kalaupun kita belum sampai ke ilmu sejati, ibarat kita sudah ada di perahu Nuh, perahunya Nabi Nuh, insya Allah kita akan ikut selamat. Yang nyebar selamat, kita pun ikut selamat, insya Allah. Si Om lagi pidato sini, nggak apa-apa, maaf Nur, ini ponaan. Jadi itu tadi ya, intinya kalau ingin punya ilmu sejati, ikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syariat beliau dijalankan, torekohnya diikuti. Torekoh itu banyak yang mutabarok ya, tergantung kalian mau milih yang mana, pokoknya sanadnya sama ke Rasulullah. Maka insya Allah kita akan sampai ke ilmu sejati, yaitu ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu hakikat. Sebenarnya hakikat kita tahu, bukan hanya omongan, ucapan, tapi merasakan dan melihat. Intinya itu, ikuti para waliullah, ikuti para nabi, para sahabat, para wali-walinya Allah yang sekarang masih ada, dan para ulama habaib, ikuti. Bahkan kita kalau ada kiai yang
membenci durian Nabi Habaib, jangan diikuti walaupun ilmunya tinggi loh. Karena cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah itu wajib. Mungkin para habaib jarang cerita karena takut dikira meninggikan dirinya. Kita lihat saja kiai-kiai sepuh dulu. Sebentar Lur, saya matikan AC dingin, sorry, maaf sponsor. Kita lihat para kiai-kiai sepuh dulu, yaitu Kiai Hasan Genggong, Syekh Konakol Bangkalan, Kiai As'ad, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid Pasuruan, dan masih banyak lain, Kiai Haji Maimun Zubair, dan banyak lagi ya. Kiai-kiai sepuh yang keilmuannya sudah tidak diragukan. Beliau mendapatkan anugerah pangkat kewalian karena cintanya sama duriyah Nabi. Berkah kecintaannya dengan duriyah Nabi dan juga dapat ilmu secara nasab roh, maka kiai tersebut dianugerahi Allah menjadi waliullah. Itu yang saya tahu ceritanya. Kalau tidak percaya, coba itu ke rumahnya, sowan ke sana ke keluarganya, tanya manaqibnya, pasti mereka cinta habaib. Karena mereka tahu hadis, riwayat hadis yang mengatakan orang yang belajar kepada anak cucuku, kata Rasulullah, dijamin meninggalnya husnul khotimah. Amin. Itu hadis yang saya dengar dari guru saya, bahwasanya orang yang belajar sama habaib itu jaminan husnul khotimah, insyaallah. Amin. Dan yakin, karena itu ucapan Rasulullah, tapi dengan adab akhlak ya. Itu dulu sekian ilmu sejati menurut pandangan saya. Jangan hanya pandai ngomong, pandai membaca, atau cuma ucapan-ucapan dari buku atau dari seseorang yang belum sampai, belum usul ilallah, hanya bisa ngomong-ngomong saja, akhirnya yang muncul nanti khayal. Kita berhayal sudah sampai, padahal gurur, tertipu. Ilmu sejati tidak mudah. Kita ikuti mereka, para sholihin, para salaf kita, para habaib, ulama, kiai yang lurus di jalan Allah dan menjalankan syariat Rasulullah. Maka insya Allah kalau kita betul, maka kita akan sampai ke ilmu sejati. Tidak di dunia, kelak akan di akhirat sampai insya Allah. Berkah para wali Allah, berkah Rasulullah, berkah orang-orang soleh, dan berkah para guru. Semoga kita diberi ketetapan iman Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau dan cinta kepada beliau, terutama kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berlebihan cinta Nabi. Kalau menuhankan itulah yang berlebihan. Yang dimaksud berlebihan itu menuhankan. Selain itu enggak. Mau dipuji kayak apa, masih belum cukup pujian kita kepada Rasulullah. Karena Allah sendiri memuji dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Itu Allah itu. Jadi tidak ada yang berlebihan. Sholawat tiap hari jos, bagus. Maulid tiap hari luar biasa. Semakin kita dekat dengan Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan barokah. Kita diberi selamat dunia akhirat, diberi selamat iman kita, Islam kita. Akhir zaman ini banyak aliran yang aneh-aneh. Wahai saudaraku dari kalangan Jawa, saya juga Jawa asli. Bapak saya Magetan, yang perempuan bahasa Magetan, yang laki-laki Madiun. Dari jalur ibu Caruban. Dan kebetulan rumahnya di Sukorejo, sebelahnya Padepokan Ilmu Sejati. Ya banyak keluarga saya yang ikut, tapi saya tidak mengikuti, karena kan itu hak masing-masing. Sekian, mudah-mudahan kita dapat hidayah Allah dan ampunannya.
Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir, bukan ustadz, bukan kiai, tapi cuma orang belajar, orang pecinta. Adapun pakaian saya ini adalah pakaian pecinta, karena orang bukan dari pakaian, tapi dari hati. Cuma Allah senang dengan sifat jamal, keindahan. Maka berpakaianlah yang indah-indah karena Allah. Jangan compang-camping karena kepengen dicap orang sufi. Nah, kecuali wali Allah itu sudah jangan ditiru lagi, bukan makam kita. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.